Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fatmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 3. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tempat bekerja saya adalah SD Negeri Sendang Sari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Hari ini, Selasa 1 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 3. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan materi tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat pagi, Bro. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Ya. Sudah sarapan belum? Sudah mandi? Sudah. Alhamdulillah. Tadi pagi olahraga enggak? Olahraga, iya. Jadi meskipun pembelajarannya dari rumah, kemudian kalian tidak ke sekolahan pagi, biasanya jalan ke sekolahan itu olahraga. Nah, sekarang nggak jalan ke sekolahan, berarti ya olahraganya jalan-jalan kecil di rumah ya. Tetap olahraga ya, demi kesehatan kita. Baik anak-anak. Segala sesuatu yang sudah kalian lakukan pagi hari ini itu harus kita syukuri. Sudah bisa sarapan, alhamdulillah. Nah, sudah mandi berarti punya air juga harus disyukuri, alhamdulillah rabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sekarang Mas Ridho dipimpin doa ya. Ya, ayo yang lain sikap berdoa bagaimana? Yuk sikap berdoa, silahkan Mas Ridho. Siap, gerak. Sikap berdoa mulai. Robbi warzuqni fahma ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Ridho yang sudah memimpin berdoa pada kegiatan pagi hari ini. Sama-sama. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, terhadap bangsa negara Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Kita akan berikan instrumennya atau musiknya. Nanti kita akan mengikuti. Dan posisi kita juga sambil berdiri ya anak-anak ya. Ya. Silakan kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya anak-anak. Berdiri ya. Mari kita berdiri. Posisinya yang bagus anak-anak.
Anak-anak, anak-anakku yang luar biasa, anak kelas 5. Pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, jadi hari ini tetap kalian harus semangat dong. Kemarin aja kita sudah belajar tentang semangat gotong royong. Semangat kan? Semangat tidak? Semangat. Semangat. Baik. Pagi hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran 1. Coba tadi Bu Umi waktu mau berangkat ke SD kita lewat daerah Segelap yang biasanya Ridho buat main layangan itu loh. Nah, atau mau suka main layangan di sana, itu Bu Umi lihat tumbuhan, ya daun, terus ada hewannya. Hewannya itu apa anak-anak? Mas-masan. Mas-masan yang ada di mana itu? Ada di mana itu? Di gambar kalian kelihatan ada di mana? Di dalam. Oh, di dalam. Memang hidupnya di situ ya? Iya. Iya. Terus sedang ngapain itu si mas-masan? Makan. Senang tidak? Senang. Kenapa kok senang? Oh, dapat makanan dari daun ya. Daunnya senang atau tidak? Tahu kalau tidak senang. Kenapa? Dimakan daunnya. Oh, daunnya dimakan. Ya, jadi tentunya ya anak-anak ya, ini si kepik emas sama daun, ini mereka sebenarnya ada hubungan khas yang terjadi antara tumbuhan tersebut dengan si kepik emas. Nah, hubungan yang seperti apa? Makhluk hidup. Nah, diharapkan nanti anak-anak setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kalian mampu menganalisis 3 hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, diharapkan kalian mampu membuat pamflet tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ketiga, kalian mampu menentukan 4 pokok pikiran. Yang kelima, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu membuat peta konsep yang terdapat informasi penting dari teks bacaan dengan tepat. Nah, masih semangat? Masih semangat? Masih. Itu Lukman kok. Lukman atau itu kelompoknya Arya kayak lemes-lemes. Coba kita tepuk PPK dulu biar lebih semangat yuk. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yuk, hari ini kita pembelajarannya menggunakan model inquiry anak-anak. Model inquiry itu nanti kalian bisa menemukan tujuan pembelajaran hari ini. Kalian bisa menemukan sendiri. Bu Umi punya gambar nih. Siapa yang mau memandu temannya untuk menemukan ada hubungan apa sih di gambar tersebut? Siapa yang mau memandu temannya? Ya. Siapa? Oke, Mbak Vina. Mbak Vina, tolong dipandu teman-temannya ya. Teman-teman, kalian akan dipandu menemukan ada hubungan apa sih antara siapa itu? Antara lebah dan bunga. Ya, antara lebah dan bunga itu ada hubungan apa? Silakan Mbak Vina bisa dipandu temannya dengan apa kamu mau mandu silahkan. Sebentar, Vina suaranya kok belum masuk ya? Teman-teman, Ya. aku punya pertanyaan.
Oh, Mbak Vina punya pertanyaan tuh untuk kalian. Apa Mbak Vina? Apa Mbak Vina? Apa berada di bunga tersebut? Diulangi Mbak Vina, putus-putus. Kurang keras. Apakah berada di bunga tersebut? Nah, itu ditanya apa yang dilakukan lebah? Apa anak-anak? Siapa yang tahu? Mencari madu. Mencari madu. Madu. Mencari madu. Mencari bunga di bubuk sari. Oke, semangat sama. Terima kasih. Ini pertanyaan yang kedua. Ya. Mengapa lebah ada pada bunga? Karena lebah juga madu. Karena mencari serbuk sari. Itu Vina menanyakan. Mengapa? Apa Vina? Karena lebah ada pada bunga. Oh, ada di atas bunga. Kenapa teman-teman? Karena mencari Mencari madu di bunga. Teman yang lain, coba mungkin ada yang ingin ditanyakan dari gambar itu? Apa coba? bunganya dirugikan atau diuntungkan. Oh, katanya kalau ada hubungan seperti itu, oh, jadi kalau ada hubungan itu ada yang rugi, ada yang untung gitu ya, Mas Ibnu ya? Iya. Ya. Oh, itu Mas Ibnu menanyakan tuh. Ayo kita tanggapi. Kalau ada bunga seperti itu dan ada lebahnya, itu katanya yang diuntungkan siapa atau dirugikan atau untung semua? Gimana teman-teman? Yang rugi bunga. Kan bunganya. Apa? Oh, bunganya rugi. Katanya bunganya rugi, Mas. Nah, ini ada gambar yang lain nih. Siapa yang mau menanyakan itu gambar apa? Ada yang ingin bertanya nggak tentang gambar itu? Apa? Nah, Apa yang dilakukan burung jalak di atas kerbau? oh, yang dilakukan burung jalak di atas kerbau, teman-teman. Apa? Mencari kutu. Mencari kutu. Oh, jadi kerbau itu ada kutunya ya? Kalian jangan tanya, Bu Umi, itu kerbaunya miliknya siapa? Itu kalian jangan tanya itu ya. Ya. Karena Umi itu ambil di Google, nggak tahu itu kerbaunya siapa itu. Kerbaunya Lukman bukan ya? Oh. Dan oke, tadi kata temannya gini, burung jalak itu ngapain itu tadi yang jawab apa coba? Mencari kutu. Mencari kutu. Tahu aja kalau kerbau ada kutunya, pengalaman ya, pernah nyari kutu juga ya? Nah, ada menanyakan lagi enggak? Selain ngapain sih itu? Apa? Kerbaunya dirugikan atau diuntungkan? Wah, kerbaunya Kerbaunya dirugikan. Kerbaunya dirugikan. Kenapa kok dirugikan? Kenapa? Kok dirugikan kenapa? Yo, karena sakit ketika diambilin kutunya. Ini kayaknya pengalaman kamu nih, ketika diambilin kutunya sama ibunya, rambutnya ditarik-tarik, sakit gitu. Kayaknya pengalaman pribadi semua ini. Diuntungkan. Ketika ini yang ada perempuan yang punya kutu, katanya kalau ambilin kutunya sakit, jadi rugi. Tapi sakit ya. Tapi kalian setelah itu rambutnya bersih, nggak gatel-gatel. Kira-kira rugi apa untung kalau kayak gitu? Untung. Ya. Jadi ini berarti hubungan antara dua hewan ini, hubungannya satu untung, satu rugi. Ya. Oh, ada yang bilang lihat. Ada yang Untung bilang semua. satu untung, satu rugi. Untung semua. Ada yang bilang untung semua. Oke. Kan semua. Kita cari tahu nanti. Jadi menurut kalian seperti itu ya. Nanti kita akan cari informasi yang betul itu apa sih gitu. Jadi tapi yang jelas ini mereka ada hubungan ya, ada hubungan khas ya. Mereka ada hubungan ya.
Iya. Ada hubungan yang khas. Oke, lanjut. Umi punya gambar lagi. Gambar apa itu? Putri. Gambar apa? Tali putri dan daun. Oke, siapa yang mau mandu temennya untuk menemukan hubungan apa yang terjadi antara tali putri dengan daun? Siapa? Saya siapa? Zara. Oh, Zara. Oke, Zara, silahkan coba boleh temennya dipandu untuk menemukan apa sih hubungan antara tali putri? Silahkan. Apa yang dilakukan putri di dalam tahun tersebut? Oh, tuh dipandu sama Mbak Zahra. Katanya apa yang terjadi, apa hubungan yang terjadi gitu ya? Ya Mbak Zahra ya. Apa yang hubungan apa yang terjadi antara tali putri dengan daun? Begitu Mbak Zahra. Apa yang dilakukan? Oh, kayaknya Mbak Zahra putus-putus nih sinyalnya. Apa yang dilakukan tali putri? Mungkin kayak gitu. Ya, ayo teman-teman. Tuh, Mbak Zahra nanya tuh, apa yang dilakukan tali putri di atas, di daunan itu? Apa? Cari makanan. Cari makan. Hidup. Dia sedang cari makan. Ada yang lain? Apa? Apa anak-anak? Cari makan. Cari makan yang lain? Apa? Hidup. Agak putus-putus ya yang jawab ya. Ayo Zahra Putri, Puput, Mbak Puput, menurutmu apa yang dilakukan tali putri di situ? Menghisap serat daun. Wow, menghisap serat daun, menghisap serat daun. Gitu. Oh, apa yang dilakukan itu si tali putri? Merusak daun. Merusak daun. Nah, yang dilakukan tali putri atau mimian itu ada yang bilang merusak daun, menyerap makanannya daun, begitu ya. Nah, lalu daunnya sendiri gimana itu? Seandainya daun bisa bicara, apakah dia itu akan meronta-ronta kok ada tali putri di situ? Apa? Bagaimana? Rugi. Ya. Daunnya rugi, tali putrinya? Untung. Coba ada yang ingin ditanyakan lagi dari penampilan gambar tersebut? Untung. Putri ada pada daun. Kesan. Kenapa katanya Zahra tanya lagi tuh, mengapa tali putri ada berada di daun? Karena mencari Karena tidak bisa membuat makanan. Ada yang menjawab karena menopang hidup, ya Mbak Saskia katanya menopang hidup. Terus ada juga teman-teman yang Karena lain. tidak bisa membuat makanan. Oh, kenapa kalau nggak bisa membuat makanan? Kenapa? Karena tidak mempunyai daun. Oh, nggak punya daun, nggak punya jadi daun. temannya. Oh, terus kata Saskia tadi katanya karena nggak bisa buat makanan terus menopang hidup gitu ya Saskia ya? Ya. Oh iya, kata Saskia kayak gitu, menopang hidup, nunut hidup gitu ya, menopang hidup di daun. Di tempat kalian ada nggak sih tumbuhan seperti itu? Ada. Menopang hidupnya di mana? Menopang hidupnya di mana? Daun. Daun apa? Tumbuhan apa? Tetean. Oh, tetean, iya. Ya benar, tetean itu ada kadang ada mimiannya itu ya. Ya. Rajek itu ada mimiannya kayak gitu. Jadi nanti itu lama-lama si tetean bagaimana? Mati. Layu. Kering. Ada yang mati, ada yang layu, ada yang kering. Karena tadi ya, karena dimakan itu, makanannya, dihisap itu. Ya. Oh, begitu. Ya. Oke, ada lagi nih.
ini? Anggrek. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dari anggrek ini? Kenapa anggrek tumbuh di situ? Oh, mengapa anggrek kok tumbuh di situ? Kenapa nggak di tanah aja? Kenapa, teman-teman? Nggak tahu ya. Oh, ada yang nggak tahu? Nggak apa-apa kan nggak tahu. Ada yang nggak tahu, ada yang tahu tapi mungkin. Yuk, Tahu. kenapa kok si anggrek hidupnya di batang pohon? Untuk memperoleh tempat hidup dan cahaya. Untuk memperoleh tempat hidup. Yo, yang lain. Anak-anak, jadi tadi kalian sudah menjawab bahwa di situ dia menopang hidup begitu ya? Iya. Jadi sama dong, sama kayak tadi tali putri ya? Ya. Ya. Oh, sama dengan tali putri menopang hidup di pohon lain, begitu? Terus berawal. Iya. Berarti hubungannya sama nggak dengan tadi tali putri? Tadi katanya tali putri, katanya puput, yang satu untung, yang satu rugi. Kalau ini gimana, anak-anak? Kalau ini gimana? Semua. Anggrek beruntung. Untung semua. Beruntungnya apa, Aulia? Anggrek beruntung, beruntungnya apa? Mendapat tempat hidup. Oh, mendapat tempat hidup. Lalu batangnya bagaimana? Ayo, ini coba mungkin Budiman, Alwi, sama Dika boleh mengeluarkan pendapatnya, mencurahkan pendapatnya dari pengetahuan kalian. Apa ya? Itu Aulia tadi katanya menyampaikan bahwa anggreknya beruntung karena dapat apa? Untuk hidup. Karena bisa mengambil makanan dari pohon. Anggreknya mengambil makanan dari pohonnya. Ya. Berarti rugi ya, batang yang ditempeli itu rugi, begitu? Bisa. Oke, ada yang bilang rugi, ada yang bilang tidak. Nah, coba yang bilang tidak rugi, alasannya kenapa kok tidak rugi? Karena bunga anggrek bisa membuat makanan sendiri. Oh, karena bunga anggrek bisa membuat makanan sendiri. Ada yang bingung? Membuat makanan yang bagaimana? Ayo, ini kalau dulu pelajaran kelas 3, kelas 4 itu pernah pembahasan fotosintesis pasti deh. Fotosintesis. Jadi mungkin ada yang bingung, bukan membuat makanan bagaimana? Itu jadi proses fotosintesis. Oke, sekarang yang tadi bilang rugi, yang bilang satu untung satu rugi, alasannya jadi gini, kalian boleh berpendapat, nggak usah takut salah anak-anak, nggak usah takut salah. Bumi belum bilang apakah Ibnu itu benar atau salah. Jadi yang tadi bilang katanya satu untung satu rugi pun boleh mengeluarkan pendapatnya. Mengapa kok satu untung satu rugi? Yuk, siapa yang mau mewakili jawaban dari satu untung satu rugi? Ada enggak yang mau mewakili? Ayo. Diambil sama anggrek. Kenapa, Olip? Satu dong. Anggrek. Dulu sampai. Pohonnya diambil alih sama anggrek. Pohonnya diambil alih sama anggrek sehingga rugi, begitu ya? Oke, sudah ada yang bilang katanya satu untung satu rugi. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Seperti misalnya kayak gini, satu untung, anggreknya untung, pohonnya tidak rugi ataupun tidak untung. Ada yang berpendapat seperti itu tidak? Ya Allah. Ada yang berpendapat seperti itu? Oh, ya Allah. Saya ngerti tadi, Oh, enggak tahu. Oke, berarti sementara kita punya dua pendapat. Kita punya dua pendapat. Pendapat yang pertama, apa tadi pendapat yang pertama? Apa, Lukman? Pendapat yang pertama apa? Pendapat yang pertama apa? Satu
rugi. Pendapat yang kedua, dua-duanya diuntungkan, begitu? Ya. Ya, dua-duanya diuntungkan. Ya. Tapi tadi belum ada yang bilang itu loh, pohonnya diuntungkannya oleh anggrek diuntungkan apa? Belum. Tadi belum ada yang menyampaikan pendapatnya. Kalau dua-duanya untung berarti anggrek dapat tempat tinggal. Kalau pohonnya untungnya apa? Dapat teman baru gitu. Apa? Ayo, berpendapat, jangan takut salah. Jangan takut salah. Pohonnya diuntungkan oleh anggrek itu apa? Ya. Yang lain. Oh, batangnya tidak untung, berarti rugi gitu. Iya, rugi. Batangnya tidak untung, tidak rugi. Nah, kalau Ibu, ini Ibu katanya batangnya tidak untung, tidak rugi. Berarti jadi tambah lagi nih. Jadi 3 ini. Merugikan pihak lain. Misalnya hubungan benalu dan pohon rambutan. Tumbuhan benalu hidup menumpang pohon rambutan. Pohon rambutan disebut sebagai tumbuhan inang. Benalu tidak dapat mengambil air dan zat hara dari tanah. Benalu mengambil kedua bahan makanan tersebut dari pohon rambutan. Dengan cara itu, benalu dapat melakukan proses fotosintesis, namun pohon rambutan menjadi kekurangan bahan makanan. Benalu diuntungkan karena mendapat air dan zat. Mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda. Dalam hubungan ini makhluk hidup yang satu diuntungkan, sedangkan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Misalnya tanaman anggrek hidup menempel di dahan asam atau yang lainnya. Tanaman anggrek hidup menempel di dahan pohon hanya untuk memperoleh tempat hidup dan cahaya matahari yang cukup. Meskipun menempel, anggrek tidak mengambil zat hara dan yang ditumpanginya. Jadi anggrek tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Karena itu anggrek beruntung bisa mendapat tempat hidup. Nah, dari teks yang sudah kalian baca, itu kita menemukan informasi-informasi yang berhubungan dengan gambar yang tadi. Iya tidak? Ya. Iya. Dan dari informasi ini kita menemukan bahwa simbiosis itu ada berapa? 3. Ada 3. Iya, yang pertama apa? Simbiosis mutualisme. Kedua, simbiosis parasitisme. Ketiga, simbiosis komensalisme. Oke. Ya. Nah, di situ contohnya apa? Di informasi itu contohnya apa? Anggrek dan pohon rambutan. Coba dari informasi yang Bu Umi sajikan itu, contoh dari simbiosis mutualisme apa? Lebah dan bunga. Oh, lebah dan bunga itu ternyata lebah dan bunga itu mutualisme. Dua-duanya diuntungkan. Tadi ada yang berpendapat dua-duanya diuntungkan enggak? Ada. Jadi ternyata dua-duanya diuntungkan. Tadi ada yang jawab bunganya dirugikan karena dihisap. Iya kan? Iya. Nah, ternyata anak-anak bunganya itu juga diuntungkan. Diuntungkan seperti apa? Membantu penyerbukan bunga. Akan berkembang menjadi buah dan biji. Ya, pintar sekali. Nah, jadi tadi, ya betul. Berarti tadi yang menyampaikan bahwa bunganya rugi itu kurang tepat ya. Besok lagi sudah tahu ya, oh kalau bunga sama lebah itu ternyata dua-duanya apa? Menguntungkan. Dua-duanya menguntungkan, dua-duanya diuntungkan.
Oke. Kalau simbiosis parasitisme itu hubungannya seperti apa? Antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu Saling pihak tetapi merugikan. merugikan pihak lain. Oh iya. Saling merugikan. Contohnya apa? Saling merugikan. Contohnya apa? Saling merugikan? Misalnya hubungan benalu dan pohon rambutan. Benalu yang tadi. Benalu itu tadi itu yang tali putri itu disebut benalu. Ya. Pohon benalu itu tumbuhan yang hidupnya senangnya numpang di pohon lain, entah pohon rambutan, pohon apa rajik-rajikan. Nah, coba simbiosis parasitisme bukan dua-duanya dirugikan loh, bukan loh. Satu rugi, satu untung. Ya, satu rugi, satu untung. Tadi contohnya seperti yang sudah disampaikan di gambar itu tadi apa? Satu rugi, satu untung. Iya, contohnya tadi benalu dengan pohon, ya. Iya, pohon rambutannya dirugikan karena apa anak-anak? Karena dihisap zat hara dan air. Ya, pinter. Berarti besok jangan salah lagi ya untuk menentukan hubungan antara benalu sama pohon yang ditumpanginya ya. Satu lagi nih anak-anak, simbiosis komensalisme. Tadi juga ada contohnya. Apa contohnya tadi? Tanaman anggrek. Ya, tanaman anggrek. Ya, Anggrek dan pohon. ya anggrek dan pohon. Hubungan antara dua makhluk. Ketika kita berbicara tentang sebuah teks, itu pasti setiap paragrafnya ada pokok pikiran. Masih ingat ya, pokok pikiran ya? Menentukan pokok pikiran itu yang pertama apa? Harus membaca Teks bacaan. teksnya. Ya, membaca keseluruhan teksnya. Kemudian yang kedua apa? Apa ya? Lupa kayaknya ya. Siapa yang ingat? Wah, kayaknya mau buka kitab suci itu yang lupa itu. Boleh. Bisa membuat pamflet. Apa? Dalam menentukan pokok pikiran itu kalau kita sudah membaca semua. Bisa membuat pamflet. Yang kedua ini Memahami isi pokok pikiran. Untuk menentukan pokok pikiran, Baca keseluruhan teks bacaan. yang kedua apa? Membaca keseluruhan teks bacaan. Terus memahami isi bacaan, memahami isi bacaan tersebut. Nah, itu kita sudah memahami isi bacaannya. Kemudian mungkin kalian yang ketiga bisa cari kalimat utamanya. Apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Begitu ya. Untuk menentukan pokok pikiran. Setiap bacaan itu pasti ada pokok pikirannya. Pokok Ya. Nah, anak-anak, ini dari bacaan itu juga kita bisa membuat sebuah pamflet, membuat peta pikiran. Nah, pamflet itu seperti apa? Nah, ini ada contoh pamflet anak-anak. Jadi kayak kalian menulis, di situ ada gambar, kemudian ada deskripsi gambar, bisa dibuat dalam bentuk, biasanya yang Bu Umi Cok lihat, Cok, itu anak-anak. Kayak gini dilipat-lipat kecil-kecil itu loh. Dilipat di sini ada tentang apa, kemudian di sini ada lagi, kemudian bisa dibuka lagi. Nah, itu contoh pamflet. Nanti kalian akan membuat pamflet ya. Kemudian peta konsep dari sebuah bacaan juga kita bisa mendapatkan sebuah peta konsep. Untuk menentukan peta konsep kita harus mencari informasi pentingnya. Ya, anak-anak ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Kalian boleh keluar dulu. Ibu kirim linknya di WA Group. Bu Umi beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, anak-anak ya. Baik, Ibu Umi share. Ini tak stop dulu ya, stop dulu. Kalian bisa buka atau di chatnya aja ya. Di chat sini kalian bisa. Terima kasih bagi yang sudah masuk. Yang belum. Nanti setelah pembelajaran ini dilanjutkan kirim uploadnya, oke? Oke anak-anak? Oke, yuk kita lanjut. Ada yang mau presentasi? Oh, gambarnya jadi agak kurang jelas ya. Itu yang pamfletnya ya, Vina ya.
Teman-teman lihat nggak punya Vina? Ya. Ya, belum jadi. Maksudnya belum jadi 100% keterangannya belum ya. Gambarnya sudah tapi keterangan anakku yang luar biasa. Simpulan materi hari ini apa saja? Hubungan khas terdapat dalam 3 bentuk, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Ya. Membuat pamflet, apalagi kita sudah belajar membuat pamflet. Apa? Peta konsep, apalagi? Membuat peta konsep. Terus pokok pikiran, kita juga sudah pelajari cara menentukan pokok pikiran. Baru harusnya baru dibuka. Ibu dia tinggal baca. Nah, anak-anak sekarang kalian mengerjakan evaluasi. Kita refleksikan kegiatan hari ini. Apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian suka? Membuat peta konsep. Membuat peta konsep. Oh, apalagi? Menggambar. Menggambar, apalagi? Mempelajari tentang simbiosis. Ya. Ya, senang tidak melakukan pembelajaran hari ini? Senang, terima kasih. Kira-kira setelah pembelajaran hari ini, apa yang akan kalian lakukan? Dari ilmu yang kita peroleh hari ini, kamu akan memanfaatkannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir lagi. Berpikir. Haifa. Berpikir. Hah? Ya kalau mungkin nih ya, kalian jadi lebih tahu ketika ada kalian punya bunga kan di rumah ya, punya bunga ya. Ketika ada kupu-kupu, ada lebah, itu ya jangan digusah-gusah, jangan diusir-usir. Karena ternyata itu membantu penyerbukan tanaman kalian biar jadi berbunga, biar jadi bunga. Kalau tanaman itu ada buahnya juga biar berbuah. Ya, kan tadi kalian dikiranya kalau lebah, kupu-kupu itu cuma merugikan, menghisap madu, tapi ternyata itu menguntungkan anak-anak, ya. Jadi kalau ada lebah itu berbahagialah, berarti tumbuhan kalian akan dibantu penyerbukannya, ya. Ya. Iya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mas Ibnu sekarang pimpin doa ya, doa selesai pelajaran. Silakan Mas Ibnu. Ya, jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Nasri. Innal insana lafi khusrin Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya, yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terapkan 3M. Ya, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.